Sumarti. Saya ingin minta refleksi atas kegiatan pembelajaran saya kemarin, Bu. Oh, boleh, silahkan duduk, Bu. Terima kasih, Bu. Apa kabar nih, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ya, Bu, silahkan saja Ibu menceritakan pada saat Ibu mengajar kemarin. Untuk kegiatan pembelajaran saya kemarin, Bu, alhamdulillah bisa dikatakan sudah berjalan lancar. Anak-anak terlihat gembira, senang dan antusias pada saat pembelajaran itu. Tetapi ada beberapa hal yang menurut saya ya perlu perbaikan, Bu. Terutama pada saat kegiatan pembukaan pembelajaran, Bu. Saya lupa menyebutkan tujuan pembelajaran. Ya, terus, Bu? Kemudian dalam hal penggunaan media pembelajaran, pada saat kegiatan pembelajaran saya belum menggunakan LCD sebagai salah satu media pembelajaran karena memang jujur saya akui saya belum menguasai, Bu. Yang berikutnya saya hanya menggunakan media gambar saja. Kemudian pada saat pelaksanaan diskusi kelompok, Bu, saya menemukan 2 peserta didik dalam satu kelompok sering bicara dan bercanda. Yang satu, Bu, anaknya tidak bisa diam. Yang satu suka mengganggu teman. Kemudian ada lagi di kelompok 2 kalau tidak salah anaknya tidak aktif saat diskusi kelompok. Terus kalau menurut penilaian pribadi saya, pembelajaran pada hari itu ya bisa dikatakan belum efektif, Bu. Kenapa saya katakan demikian? Karena melihat hasil dari evaluasi anak, masih ada beberapa anak yang belum memenuhi KKM nilainya, Bu. Oh iya, begitu ya, Bu. Terkait itu, apakah indikatornya sudah tercapai, Bu? Indikator pembelajaran yang Ibu targetkan nih sudah tercapai apa tidak? Misalnya dalam hal pembelajaran yang menyenangkan, Bu. Maksudnya begini, Bu, apakah anak sudah bisa menghafalkan butir-butir, iya, mengajar Pancasila, apa semuanya sudah bisa atau ada beberapa anak yang belum? Sebagian besar, Bu, sudah bisa menyebutkan bunyi-bunyi sila Pancasila karena mereka sudah memiliki kemampuan membaca yang bagus, Bu. Sedangkan anak yang memiliki kemampuan membacanya masih kurang, ya bisa dikatakan hanya bisa menyebutkan 1 atau 2 sila saja, Bu. Jadi indikatornya nih masih ada yang belum tercapai gitu, dan sebagian besar sudah tercapai. Baik, Bu. Setelah menyimak dari cerita Ibu tadi tentang apa yang Ibu alami ketika pembelajaran di dalam kelas, saya boleh menambahkan ya, Bu, ya. Boleh menambahkan media yang Ibu gunakan sudah cukup menarik sih sebenarnya untuk usia anak sekolah dasar. Tapi kan Ibu tadi ada menyinggung masalah LCD ya, Bu. Nah, dengan masalah LCD boleh sekali dan sangat bagus sekali kalau nantinya Ibu akan berencana menggunakan LCD tersebut. Nah, untuk menggunakan LCD tersebut, siapa yang kira-kira Ibu mintai bantuan untuk menggunakan LCD tersebut, Bu? Mungkin ke depannya saya akan belajar dengan teman sejawat, Bu, bagaimana menggunakan LCD itu. Biar ke depannya nantinya saya bisa menampilkan video pembelajaran yang berhubungan dengan materi pembelajaran yang akan saya sampaikan, Bu. Iya, bagus sekali, Bu. Bagus sekali apa yang sudah Ibu ingin lakukan ya ke depannya
Nah, terkait dengan hal-hal yang tadi dalam pelaksanaan pembelajaran ada kekurangannya, misalnya siswa yang ribut tadi ya Bu, iya siswa yang mengganggu temannya. Nah, itu tindak lanjut Ibu seperti apa? Mungkin untuk kegiatan yang akan datang, seandainya ada kegiatan diskusi kelompok, Bu, saya akan memisah duduk di antara mereka atau membedakan kelompok-kelompoknya agar tidak memancing keributan, Bu. Iya, bisa betul. Memisahkan tempat duduk begitu. Tindak lanjut yang Ibu lakukan tadi bagus sekali. Nah, ini terkait dengan tujuan pembelajaran yang tidak tersampaikan nih oleh Ibu. Apa tindakan Ibu untuk mencegah hal tersebut tidak terjadi lagi? Kita kan menggunakan RPP ya, Ibu. Nah, dalam mengajar Bu ya. Nah, dalam RPP itu kan ada urutan pendahuluan, pembuka ya, nah pembuka, kemudian kegiatan inti, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Ini di tujuan pembelajaran ini kan berada di kegiatan awal ya Bu ya. Nah, untuk menghindari tertinggalnya kegiatan-kegiatan yang ada di RPP itu, kira-kira nih apa tindak lanjut dari Ibu? Apa langkah-langkah Ibu ke depannya agar tidak lupa lagi dalam menyampaikan tujuan pembelajarannya, Bu? Mungkin untuk ke depannya, Bu, saya akan membuat sejenis catatan kecil, Bu, yang berisikan urutan kegiatan-kegiatan yang akan saya laksanakan. Kemudian apabila kegiatan itu sudah terlaksana, saya beri tanda centang. Iya, diberi tanda centang biar mengingatkan begitu Bu ya. Ini tadi katanya ada siswa yang waktu diskusi kelompok itu tidak aktif. Bagaimana caranya Ibu menangani siswa seperti itu, Bu? Kemungkinan juga kayak ini, saya akan membimbing kelompok itu dulu, kemudian menjelaskan bahwa dalam kerja kelompoknya harus ada pembagian tugas. Tugas itu tidak hanya dikerjakan oleh satu orang. Seperti kegiatan kelompok kemarin kan saya meminta anak mengurutkan sila-sila Pancasila. Kemudian terlihat anak ada yang tidak aktif. Iya, betul. Setelah saya tanya kenapa, katanya begini Bu, saya tidak bisa membaca Bu, jadi saya tidak ikut Bu dalam kegiatan mengurutkan. Yang dominan hanya 2 orang Bu, soalnya mereka menguasai kemampuan membacanya bagus. Kemudian saya minta kepada peserta didik yang kemampuan baca bagus bahwa tugas kalian mengurutkan sila-sila Pancasila tadi. Kemudian anak yang tidak aktif tadi dilibatkan untuk menempelkan Bu. Menempelkan saja, menempelkan gambar simbol, menempelkan bunyi sila-sila Pancasila tadi pada lembar kertas kerja kelompok Bu. Kemudian yang lain nanti mendapat pilihan untuk menampilkan hasil diskusinya ke depan kelas. Presentasi seperti itu, presentasi. Jadi kan anak yang tidak aktif tadi sedikit banyaknya kan ikut menyelesaikan tugas kelompoknya, walaupun kemampuan membacanya masih kurang bagus, ya diberikan tugas yang lebih mudah lah. Oh iya, begitu bagus sekali Bu. Jadi ada semacam pembelajaran berdiferensiasinya ya Bu ya, sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi ada perbedaan perlakuan pada siswa yang membacanya masih kurang bagus, masih belum bisa membaca, begitu siswa tersebut diberi tugas yang berbeda. Bagus sekali ini Bu, sangat menarik pembelajarannya. Terkait dengan keinginan Ibu untuk menggunakan LCD ketika pembelajaran akan datang, itu bagus sekali karena Ibu menginginkan ada menampilkan video-video pembelajaran yang terkait dengan materi ya Bu ya. Nah, untuk itu siapa yang bisa, kira-kira siapa yang bisa
dapat ibu mintai bantuan jika ibu menggunakan LCD di dalam kelas. Nah, misalnya rekan sejawat atau siapa mungkin yang bisa ibu mintai bantuan? Mungkin saya akan belajar sendiri dulu, Bu. Belajar Seandainya sendiri. saya kurang mampu, baru saya minta bantuan teman sejawat, Bu. Baru minta bantuan teman sejawat. Jadi rencananya ke depan mau menggunakan LCD biar pembelajarannya lebih menarik seperti itu. Biar nanti saya dapat menampilkan video pembelajaran, Bu. Iya, memang anak-anak usia sekolah dasar itu dia akan lebih sangat tertarik lagi kalau pembelajaran di dalam kelas tuh menggunakan LCD, apalagi yang ditampilkan nanti ada video pembelajarannya, ada lagu yang mungkin berhubungan dengan materi, begitu ya Bu ya. Kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan pembelajaran yang menggunakan LCD tadi? Saya targetkan dalam bulan ini, Bu. Dalam bulan ini akan menggunakan LCD dengan tadi mencoba sendiri dulu dan meminta bantuan kepada teman sejawat jika menemui hal-hal kesulitan dalam menggunakan LCD, Bu. Kemudian juga setelah tindak lanjut yang sudah Ibu akan lakukan, kemudian juga targetnya bulan ini, hal apa saja kira-kira yang akan menguatkan Ibu, akan membantu Ibu dalam mengembangkan diri Ibu tadi, yang dimana Ibu kan ingin menggunakan LCD. Apakah mungkin Ibu akan melakukan hal lain selain misalnya tadi minta bantuan teman sejawat? Nah, dalam penguasaan teknologi, hal apa yang mungkin bisa Ibu lakukan selain meminta bantuan teman sejawat? Kemungkinan saya akan berusaha mengikuti pelatihan-pelatihan, Bu, yang berhubungan dengan IT. Mengikuti pelatihan atau semacam diklat begitu ya Bu ya, workshop. Kan sekarang mudah ya untuk mendapatkan pelatihan. Bagus sekali Bu. Ibu Rusmiati, untuk pengembangan diri, apakah ada lagi pengembangan diri yang ingin Ibu lakukan? Saya ingin melaksanakan pembelajaran berdifferensiasi, tetapi saya bingung, Bu, bagaimana cara melaksanakannya. Kiranya Ibu dapat memberikan arahan, Bu. Baik. Nah, kalau pembelajaran berdiferensiasi itu di awalnya Ibu harus memetakan dulu. Nah, memetakan murid Ibu kelompokkan dulu sesuai dengan profil belajarnya, kebutuhan belajarnya. Nah, dari situ Ibu akan melihat ada siswa yang misalnya siswa itu kinestetik, audio, dan ada juga siswa yang visual. Nah, dari situ Ibu akan bisa menentukan model pembelajaran yang Ibu gunakan, kemudian media yang Ibu gunakan juga. Nah, seperti siswa yang dia tidak bisa membaca, tentu perlakuan kita tidak akan sama dengan siswa yang sudah bisa membaca. Nah, agar si siswa yang tidak bisa membaca tadi tetap ikut aktif dalam pembelajaran. Nah, kadang kan kita kalau hanya memberi materi pembelajaran dengan satu model saja atau satu metode
misalnya metode ceramah aja. Nah, siswa yang kinestetik tadi, siswa yang suka gerakan, siswa yang suka praktek, siswa yang suka mencoba, nah maka siswa tersebut tidak akan terpenuhi kebutuhannya. Begitu juga dengan siswa yang audio. Nah, begitu juga sebaliknya lagi dengan siswa yang visual. Dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi tadi, perlakuan ibu tidak akan sama. Nah, seperti siswa yang tidak bisa membaca, itu ibu bisa menggunakan video pembelajaran. Nah, video pembelajarannya di mana video itu terkait dengan materi yang ibu ajarkan pada saat itu. Misalnya di awal tadi kan ibu sudah sangat bagus menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, di awal pembelajaran. Namun ketika sudah ke kegiatan inti, ibu di situ boleh lagi menambahkan misalnya video pembelajaran tentang materi hari itu. Misalnya lagu yang berhubungan dengan simbol-simbol Pancasila. Nah, seperti ini misalnya Bu, siswa yang kinestetik tadi, ibu kan melakukan gerakan. Nah, misalnya kata ibu, kalau ibu menyebutkan rantai atau bintang, nah tangan ibu bisa menunjuk ke atas seperti itu. Jadi anak-anak ibu misalnya ya seperti ini, sila pertama simbolnya, lambangnya adalah bintang. Nah, anak-anak tahu semua kalau di langit, di atas langit itu bintang. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ibu menyebutkan lagi rantai. Tangan ibu dibentuk seperti rantai seperti itu. Pohon beringin, badan ibu digerakkan. Kepala banteng, nah seperti itu. Dan lebih tidak tidak susahnya lagi bisa menampilkan dengan video, lagu, simbol-simbol Pancasila yang bisa kita download di YouTube Bu, seperti itu. Jadi anak yang kinestetik, anak yang audio, anak yang visual, nah itu mereka terpenuhi kebutuhannya. Jadi pas ketika diskusi kelompok tadi, si anak ikut aktif karena perlakuan ibu berbeda. Jadi penyerapannya pun lebih maksimal, dia memahami materi itu lebih maksimal Bu. Nah, kemudian untuk diferensiasi produknya, anak yang tidak bisa membaca tadi, dia bisa menyanyi, menirukan yang sudah ibu tampilkan tadi di video pembelajaran. Namun sebelumnya tadi ibu harus memetakan dulu, mengelompokkan dulu, agak susah sih Bu, agak cerewet. Tapi untuk langkah berikutnya memudahkan ibu memenuhi kebutuhan belajar anak yang berbeda-beda seperti itu. Apakah ada lagi yang mungkin ibu tanyakan terkait pembelajaran berdiferensiasi? Untuk saat ini kami cukup saja Bu. Cukup saja. Karena kalau saya masih ada yang ingin saya tanyakan kembali ke Ibu. Bagus Bu. Jadi topik percakapan kita hari ini terkait dengan pembelajaran di kelas yang sudah ibu lakukan. Apa sih yang ibu dapat dari pembicaraan kita hari ini? Saya jadi lebih mengenal pembelajaran yang berdiferensiasi tadi. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan ke depannya pembelajaran saya akan lebih baik lagi. Ya. Dan mengenai langkah-langkah di RPP yang tadi lupa akan dilakukan, akan membuatkan tangan ya, catatan kecil ya. Nah, bagus sekali Bu. Baiklah, kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Insya Allah Bu, dalam bulan ini akan saya coba. Saya mohon bantuannya juga Bu, bimbingannya. Tentu Ibu akan selalu, seolah sebisa mungkin akan selalu mendampingi Ibu, siap membantu. Begitu juga dengan rekan-rekan sejawat lainnya.
Terima kasih Bu atas waktu dan penjelasan Pian. Mudah-mudahan ke depannya kegiatan pembelajaran saya yang akan laksanakan bisa lebih baik lagi. Sama-sama Ibu. Baiklah, semoga pertemuan kita hari ini bisa memberikan manfaat terhadap pembelajaran Ibu di kelas. Mudah-mudahan kita bisa meluangkan waktu lagi untuk bertemu kembali, karena saya ingin melihat sejauh mana ketercapaian dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan ke depannya. Baiklah Bu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu sudah mempercayai saya untuk menyampaikan unek-unek di hati ya terkait pembelajaran di dalam kelas. Untuk itu jangan sungkan-sungkan Ibu jika masih ada hal-hal yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan langsung kepada saya. Baiklah Bu, saya komisi dulu. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum Bu.